Shalom. Sekali lagi hari ini kita mau bicara tentang gerbang. Ada sangat banyak rahasia kemenangan di pintu gerbang. Mari kita baca di dalam Yesaya 28 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu Tuhan akan menjadi roh keadilan dan menjadi roh kepahlawanan bagi mereka yang memukul mundur peperangan di pintu gerbang. Saudara, ada banyak orang yang pertama tidak tahu bahwa pintu gerbang adalah tempat Tuhan menetapkan. Dan di situ ada yang namanya roh keadilan. Saudara, apa itu adil? Pada saat saudara memberikan jam buat Tuhan minimal 10% dalam satu hari. Pada waktu saudara memberikan uangmu 10% buat Tuhan minimal saudara dalam satu bulan. Pada waktu engkau saudara memberkati orang-orang miskin. Dan pada waktu engkau menghormati orang tua, maka semua itu akan mendatangkan berkat. Tapi pada waktu saudara melakukan kutuk, saudara mengucapkan kata-kata yang terus mengeluh. Ingat, mengeluh adalah memperbesar masalah. Tetapi bersyukur itu indah. Jangan pernah saudara mengeluh dan mengeluh, itu akan memperberat harimu. Tetapi saudara coba mulai bersyukur dengan berkata, terima kasih Tuhan, saya hari ini belum ada makanan. Maka saya akan melihat berkat-Mu dan keajaiban-Mu. Mungkin ada teman yang traktir sehingga saya akan makan enak hari ini. Saudara, itu cara untuk merubah setiap keadaan. Maka saudara akan melihat tiba-tiba roh keadilan akan bergerak. Tiba-tiba Tuhan yang adil. Tiba-tiba saudara hukum alam yang adil akan berpihak kepada saudara. Saudara, karena itu mulailah memperkatakan terus yang positif. Saudara, ada hukum namanya law of the attraction. Saudara, apa yang kau katakan itu yang mendekat kepadamu. Kalau engkau mulai setiap hari mengeluh perkataan yang negatif, engkau khawatir, engkau takut, maka yang mendekat itu. Sehingga ayat di Alkitab berkata, apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Tapi pada waktu engkau terus bicara yang besar, saudara, engkau positif, engkau bersuka cita, engkau mengucapkan hal-hal yang bahkan saudara ajaib dan dahsyat, maka itu akan mendekat dan terjadi kepadamu. Karena ayatnya berkata, siapa rajin mengemakkannya akan memakan buahnya. Saudara, dalam hidup saya selalu gemakkan yang mungkin kata orang adalah sebuah kesombongan. Saya berkata pada anak-anak saya, ganteng, hebat, paling pintar, paling kaya, paling dahsyat. Dan saudara, itu terjadi. Saya gemakkan buat diri saya penguasa segala sesuatu. Saya penentu keadaan. Sayalah history maker. Dan saudara, itu terjadi. Saudara, bahkan pada waktu saya sangat miskin. Hari itu saya kelas 6 SD dan saya sangat miskin. Sehingga saya tidak bisa saudara untuk membeli sepatu-sepatu yang bermerek saudara. Sedangkan teman-teman sudah mulai membeli sepatu-sepatu yang bermerek. Dan orang tua saya juga tidak mengajar saya untuk pakai merek. Jadi saya berkata, saudara, ini sepatu dalam negeri tapi ini sepatu keren. Saudara, dan saya ucapkan terus, saudara tahu apa akibatnya? Teman-teman beli sepatu yang sama kepada saya. Saudara, dan saya punya untung sangat banyak saudara. Jual sepatu sandal yang mirip dengan saya. Saudara, padahal saya pakai itu karena saya tidak bisa beli barang merek saudara. Tapi ujungnya mereka semua berkata, iya ya, lebih bagus punya elu, lebih menarik punya elu. Saudara, why? Saudara, karena saudara saya mengucapkan yang positif. Dan saya berdoa, itulah roh keadilan. Roh keadilan berlaku. Pada waktu engkau rajin, engkau akan menuai saudara begitu banyak hal. Pada waktu engkau manis, engkau akan disayang banyak orang. Hari ini pilih supaya engkau menuai sangat banyak. Tabur yang terbaik. Saudara, yang kedua dikatakan, Tuhan adalah menjadi roh kepahlawanan bagi mereka yang memukul mundur musuh di pintu gerbang. Saudara, sebelum musuh boleh masuk dalam hidupmu, musuh bisa masuk dalam keluargamu, musuh bisa masuk dalam pelayananmu, pukul mundur dan berdirilah di pintu gerbang bersama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan roh keperkasaan, roh kepahlawanan. Saudara, pada waktu itu saya mendengar bahwa dikatakan cuaca ekstrim dan kemudian banjir akan datang.
Dan saya mulai mengurapi semua tempat. Saudara, dan saya berkata tidak boleh banjir. Dan benar saudara, walaupun hujan selalu hanya 1-2 menit berhenti. Dan tidak terjadi banjir di Jabodetabek. Kenapa saya memukul mundur musuh sebelum itu mendekat? Saudara, hari itu juga dikatakan ada cuaca ekstrim panas, gelombang panas. Saudara, dan kami perang semua pintu, semua daerah. Kami kelilingi, kami semprot saudara dengan anggur perjamuan sebagai tanda bahwa itu tanah milik Tuhan, tidak boleh dijamah oleh kuasa kegelapan. Dan tahukah saudara, di India mati 12.000, di Pakistan, Bangladesh suhu mencapai 45-50 derajat Celcius, di Eropa 65.000 orang meninggal, dan di Indonesia aman-aman, bahkan tidak ada kebakaran hutan sama sekali. Why? Ada orang-orang yang berdiri di pintu gerbang dengan roh kepahlawanan dan keperkasaan. Tapi itu tidak hanya berlaku saudara untuk hal-hal seperti itu. Tapi berapa banyak orang tidak pernah berdiri di pintu gerbang untuk mengusir perzinahan dari hidup anaknya. Saudara tidak pernah mengusir saudara pergaulan yang buruk yang iblis mau buat. Tahukah saudara data yang mengerikan hari ini? Saudara, dari SD kelas 1 sampai saudara SMA kelas 3. Pada waktu dicek 80% terkena pornografi. Anak sekolah. Saudara, mereka nonton. Mereka pernah ciuman. Saudara, mereka melakukan hubungan yang tidak sah. Saudara, dan yang lebih mengerikan, SMP kelas 3 ke bawah. Pada waktu dicek 50% tidak gadis dan tidak berjaka. Karena mereka sudah pernah melakukan hubungan. Seberapa banyak saudara orang-orang tua berdiri di pintu gerbang dan mengusir ini. Tahukah saudara bahwa tiap menit di Indonesia, bukan di luar negeri, di luar negeri lebih, ada 1 orang mati karena saudara narkoba. Berapa banyak saudara berdiri di pintu gerbang dan berkata, dalam nama Yesus, tidak ada narkoba yang bisa mendekati anak saya. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mendekat anak saya. Tidak ada pornografi yang bisa mendekat anak saya. Tidak ada pergaulan buruk yang bisa menyeret anak saya. Saudara, mari berdiri dan jaga keluargamu, hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, sekolahmu, apapun. Karena engkau bertanggung jawab untuk berdiri di pintu gerbang. Dan engkau tidak sendiri. Engkau bersama Tuhan yang berperang. Dan Tuhan akan memberikan roh keperkasaan dan roh kepahlawanan. Saudara, kemarin saya mendengar seorang teman bersaksi. Dia punya ayah dan ayahnya punya ayah, jadi kakeknya. Saudara, beristri lebih dari 40 orang. Saudara bayangkan, punya 40, paranormal, hidup tidak benar, pedukunan, santet, dan semuanya. Saudara, ibunya punya kakek di mana jatuh bangun dalam perzinahan lebih dari 6 perempuan. Saudara, tetapi dia punya ayah. Ayahnya selalu menjaga pintu gerbang. Ayahnya menolak setiap roh perzinahan. Dia memotong semua itu dalam hidup anaknya. Dan mereka 3 bersaudara. Semuanya ganteng, pintar, sukses, bekerja, mencapai S2. Saudara, dengan gaji yang bagus, dan mereka berkata, saya ini bahkan tidak bisa pacaran. Setiap kali saya pacaran, tiba-tiba sakit perut dan apapun, sehingga saya tidak pernah berbuat tidak benar. Dan saya berkata, sampai kapan? Ayah saya berkata, sampai ketemu jodoh yang benar. Dan kamu akan pacaran 1 kali, menikah dan bahagia. Saudara, dia berkata, orang berkata kecenderungan itu diwariskan. Orang berkata kutuk itu diwariskan. Orang berkata bahwa dosa itu bahkan menular. Tetapi pada waktu ada seorang yang berdiri di pintu gerbang dan berkata no, dan memakai seluruh perlengkapan kuasa Tuhan, memotong setiap yang negatif, maka tiba-tiba engkau melihat hidup yang berkemenangan. Hari ini panggilan buat semua orang. Apakah engkau mau menjadi penjaga berdiri di pintu gerbang bersama Tuhan dengan roh kepahlawanan, dengan roh keperkasaan, mengusir semua yang bukan dari Tuhan,
mengusir kutuk, mengusir serangan kuasa gelap, mengusir kemiskinan, mengusir kebodohan, sampai kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.